Apa namanya? Ayo dong. Loh, silakan duduk. Maaf, saya tidak bisa meminjamkan pakaian perempuan. Pakaian kamu sudah saya cuci. 1-2 jam lagi pasti kering. Kamu tidak perlu mandi dulu. Sebaiknya kamu sarapan dulu. Sudah itu baru boleh mandi. Saya khawatir kamu kurang sehat. Saya di mana ini? Apa saya... Kamu ada di tempat kos saya. Saya... Kamu pingsan semalam. Saya... Kamu tidak bermimpi. Perkenalkan, nama saya Idam. Idam Rizal. Guru. Belum pernah Ibu melihat tangan sebersih tangan Mas Idam. Halus, tapi keras isinya. Belum pernah Ibu merasakan kehangatan cinta seperti kehangatan antara Ibu dan Mas Idam. Sesudah itu juga tidak. Mungkin juga tidak akan lagi. Saya tidak layak di sini. Kalau kamu tidak layak, apa lalat dan nyamuk lebih layak? Sudahlah. Sarapan saja dulu ya. Saya nanti tidak sanggup membopong kamu lagi kalau kamu nanti pingsan lagi karena kelaparan. Nanti tak suapin loh. Gudeg ini enak. Saya sendiri yang belinya dari tempat baru pinjam. Gudeg itu termasuk seni masakan yang cukup tinggi. Setara dengan masakan Cina. Jangan berhenti makannya. Coba rasakan baik-baik. Rasa nangka muda itu sudah menjelma menjadi rasa yang baru sama sekali. Juga rasa ayam dan telurnya. Pokoknya gudeg itu seni masakan yang bermutu tinggi. Apalagi kalau kita rasakan secara serempak dan bersama-sama, maka rasa tewel, ayam,
telur, krecek, pedes cabai rawitnya, plus peyek dan lain-lainnya. Ini akan merupakan kombinasi rasa yang luar biasa. Coba diteruskan makannya. Hmm? Jangan malu-malu. Silahkan kalau mau mandi loh. Seperti biasa, baknya selalu penuh. Karena Nak Idam rajin mengisinya. Ini Jang. Terus saja jalan ke belakang, lalu belok kanan, nanti kamar mandinya ada di sebelah kiri. Mandi dulu, basa-basinya belakangan. Nak Idam ini, siapa sebetulnya dia? Saya betul-betul tidak tahu, Bu. Saya khawatir jangan-jangan dia sendiri juga tidak tahu siapa dirinya. Nak Idam bergurau saja. Betul, Bu. Saya betul-betul tidak tahu. Saya cuma menolong perempuan itu ketika saya lihat dia nekat mau bunuh diri di rel kereta api. Mau bunuh diri? Bagaimana kalau ceritanya nanti saja? Orangnya agak pemalu. Saya khawatir nanti dianya. Tapi di mana Nak Idam mau tidur kalau dia tidur di kamar Nak Idam? Ya, saya rela tidur di depan pintu, di lantai seperti tadi malam. Anak kos yang lain bagaimana? Biar saya yang menjelaskan. Kepada Bapak? Nak Idam kan tahu, Bapak orangnya sangat streng. Nanti kita bicarakan lagi. Untuk sementara, cepat-cepat dia sembunyi dulu di kamar, ya? Baik, Bu. Tapi Nak Idam jangan bersama dia di dalam kamar, ya? Di luar saja. Sekarang coba kamu ceritakan baik-baik. Kenapa kamu mau bunuh diri? Tapi sebelum itu, boleh saya tahu siapa nama kamu? Warsih. Warsi. Ceritakan semuanya, Warsi. Coba ceritakan semuanya, Warsi. Dari rapat yayasan, saya akan mampir dulu ke rumah Haji Basuni. Sebelum berangkat tadi pagi, anak perempuanmu tanya, apa boleh ia ikut nonton bersama kakaknya nanti malam? Tunggu sampai saya pulang. Saya mau bicara sendiri. Hati-hati, Bu. Belakangan ini, akhlak masyarakat sedang merosot di mana-mana. Saya anjurkan, sebaiknya Jeng Warsi pulang saja ke rumah orang tuanya. Saya takut. Kalau yakin benar, jangan takut. Bapak saya pasti akan mengusir saya lagi. Segalak-galaknya seorang bapak, ya tetap saja seorang bapak. Nanti saya antar. Ini bukan soal kolot, tapi memang tidak baik antara seorang gadis dan jejaka hanya berduaan di kamar. Sebaiknya bicaranya di luar saja.
Bapak memang streng, tapi menghadapi ibu seperti kalian tahu, dalam beberapa hal kadang Bapak tidak bisa berkutik. Silakannya, ibu itu orangnya lemah dan terlalu baik. Apapun alasannya, kita tetap tidak bisa terima kalau Mas Idam itu bergaul dengan perempuan yang berasal dari komplek pelacuran. Dia nopo? Tapi jangan lupa, yang kita hadapi adalah ibu. Dan ibu itu sangat terpengaruh oleh Idam. Kok bisa ya Mas Idam terpengaruh oleh seorang pelacur? Tidak lama lagi itu Mas Idam diwisuda. Coba bayangkan, apa nggak kasihan orang tuanya? Ini betul-betul aib. Bapak bisa saja bertindak sendirian. Tapi Bapak juga ingin mengajarkan kalian akhlak. Iya, tapi ini tidak bisa dibiarkan. Makanya. Dia nopo? Saya nggak mau dengar alasan apa-apa lagi. Saya sudah capek. Saya sudah banting tulang sampai kurus begini. Saya sudah dengan sekuat tenaga menjaga kehormatan keluarga. Kita ini nggak punya apa-apa. Kalau kehormatan saja nggak punya, apa yang bisa diandalkan? Maaf beribu maaf Pak. Kalau boleh saya usulkan sebaiknya Dek Warsi ini. Sebentar. Sampean ini siapa? Sampean punya hak apa? Kok berani-berani ikut campur urusan keluarga saya? Saya ini bukan siapa-siapa Pak. Saya hanya seseorang yang kalau boleh ingin sekali membantu. Sebelum sampean datang tadi, Nak Idam ini sudah bercerita panjang. Kamu perempuan, tutup mulutmu. Bapak ndak bisa bentak-bentak ibu seperti itu. Ibu ndak salah apa-apa. Kamu juga Biarkan jangan kurang Bapak ajar. usir. Kamu berani-berani Dan bentak tidak orangmu. lagi Warsi lagi. Biar semuanya bisa kita miliki. Kalian yakin dia itu perempuan nakal? Jelas-jelas perempuan itu berasal dari komplek kok, Bu. Kok kamu tahu? Ada seorang teman, kebetulan dia polisi, yang memberitahu bahwa Yang ibu tahu dari Nak Idam, perempuan itu ditemukan mau nekat bunuh diri di rel. Waktu itu hujan lebat. Lalu Nak Idam menarik tangannya dan membawanya ke sini. Karena pingsan. Selain itu, ibu perhatikan mata anak itu mata anak baik-baik. Jujur. Kayaknya berani tapi tidak nakalan. Saya tidak sudi lagi melihat kamu di rumah ini. Sampai mati saya tidak mau lagi ngakui kamu anakku. Pak, maaf Pak. Sampean kalau mau bantu silahkan bantu. Tapi sebaiknya cepat-cepat minggat dari sini. Minggat! Maksud Warsi, Ya. Pak, maksud saya Kamu minggat! Persis di dekat pohon itu nenekmu menangis 25 tahun yang lalu. Mau kemana, Warsi? ada apa Bu? Duduk dulu Nak Idam.
dengar dia bukan perempuan baik-baik. Saya tidak kenal perempuan itu. Saya cuma mau menolong. Dia sedang putus asa dan mau bunuh diri. Perempuan itu sudah kami selidiki. Dia itu berasal dari tempat pelacuran. Bagaimana kalian tahu? Kami sudah tanya kanan kiri. Ya, dan kami tidak bisa terima kalau rumah kos ini serta semua yang ada di sini serta nama-nama yang ada di sini tercemar. Kenapa mesti tercemar? Saya kan hanya menolong seseorang. Maaf Nak Idam, Ibu tidak ingin ada keributan. Ibu juga tidak ingin para tetangga mendengar yang tidak-tidak. Saya juga sadar, Bu. Saya tidak mungkin berbuat yang tidak-tidak. Saya juga tidak berniat supaya perempuan itu tinggal di sini. Saya hanya ingin minta kebijaksanaan ibu dan bapak untuk satu malam ini saja supaya dia diperbolehkan tinggal. Besok saya akan antar kemana dia mau pergi. Dia bilang dia ingin ke rumah tunangannya yang tidak bertanggung jawab itu. Maaf Nak Idam, Bapak serta anak-anak semua ingin sekarang juga perempuan itu pergi dari rumah ini. Bu, saya ini sebentar lagi sarjana. Saya cukup waras. Saya juga mengajar. Ibu, bapak, dan juga teman-teman semua di sini sudah mengenal saya. Tapi sayang sekali. Ibu pergi. Ibu merasa kalau orang-orang di tempat kosnya Mas Idam tidak senang dengan kedatangan Ibu. Jadi diam-diam Ibu pergi. Kemana? Ya karena Ibu tidak tahu mau kemana, barang-barang Ibu masih ada di tempatnya Wiwit, jadi Ibu kembali lagi ke sana. Ibu ke kompleks itu lagi? Ya, tapi malam itu juga tahu-tahu Mas Idam datang. Lalu Bu? Sih, mau kemana? Di sini saja. Maaf Mbak ya, permisi. Sih. Ayo Warsi. Maaf, dia harus pulang ke rumah. Kamu jangan gegabah di tempat ini. Kamu ini sebenarnya siapa? Apanya perempuan ini? Saya suaminya. Sih, betul? Katanya kamu. Mana buktinya saudara suaminya perempuan ini? Mau melihat surat nikah kami? Baik, mari kita ke rumah. Saudara jangan main-main. Saya ini suaminya, Bung. Saya tidak rela kalau istri saya yang sedang ngidam ini berada di tempat seperti ini. Istri saya memang suka aneh-aneh kalau sedang hamil muda. Betul, dia suami kamu sih. Betul? Jawab cepat sebelum saya pukul orang ini. Maaf. Maaf. Sih, jawab dengan tegas. Betul, dia suami kamu. Dia mengakui ibu sebagai istrinya dan ibu mengiyakan. Luar biasa. Terus, gimana Bu? Mas Idam itu sepertinya bukan laki-laki biasa. Baik sekali. Hatinya lembut, tapi juga tegas sikapnya. Cerdas, pintar. Setelah itu ibu menikah dengan dia. Ya enggak. Dari tempatnya Wiwi, Ibu dititipkan di sanggar pelukis-pelukis tempat temannya Mas Idam. Setelah itu ujian dan rintangan semakin banyak. Dia baik sekali. Karena itu Ibu tidak mau menyusahkan dia. Ibu minggat lagi. Padahal kandungan Ibu sudah tua
dan kamu sudah waktunya lahir. Padahal ibu juga tidak tahu mau kemana. Beruntung sekali ibu selamat. Suami ibu juga datang. Seharusnya kamu tidak melahirkan anakmu di jalan. Dan kamu seharusnya tidak perlu minggat lagi, Warsi. Gimana bayi saya? Bayi ibu juga selamat. Sekarang sedang tidur. Kenapa kamu minggat lagi, Warsi? Tuhan Maha Besar. Dan Mas Idam betul-betul terlalu baik. Ibu menyesal sudah membohongi Mas Idam. Ibu bohong apa? Ibu bilang ibu hamil karena perbuatan bekas pacar ibu yang tidak bertanggung jawab. Bukan karena ibu diperkosa. Kenapa ibu tidak berterus terang? Tiba-tiba ibu takut sekali. Ibu takut kehilangan Mas Idam.
juga belum tidur toh? Saya tidak bisa tidur. Menyesal karena bapakmu tidak jelas. Menyesal karena mendengar cerita ibu. Kenapa mesti menyesal kalau mendengar kebenaran? Saya cuma penasaran. Penasaran apa? Karena kamu yakin di dunia ini ada seseorang yang sebetulnya adalah bapakmu. Setidak-tidaknya saya penasaran, ingin melihat kelima wajah lelaki mabuk itu. Kamu sudah dewasa. Sudah waktunya kamu tahu semuanya. Sekarang ibu mau memberitahu kamu sesuatu yang selama ini ibu simpan. Ibu berjanji kalau kamu sudah dewasa, ibu akan mencari semua laki-laki itu. Kita ke Jakarta sama-sama. Ibu sudah ada satu nama. Hamdan. Maaf, Bu. Waktu kemarin saya sempat membuka lemari Ibu. Saya menemukan berkas-berkas itu. Maaf atas kelancangan saya. Kamu sudah waktunya tahu kok. Tapi orang yang sering mengirim uang untuk ibu dan sering ibu tolak itu tidak termasuk di antara mereka. Paling tidak itu pengakuannya dalam surat yang dikirim pada ibu. Kalau begitu siapa dia? Menurut nenekmu, dia itu sahabat kakekmu di zaman revolusi dulu. Sebaiknya kita temui orang itu. Kita ke Jakarta. Tapi saya boleh tanya, Bu. Kenapa Ibu jadi tukang pijat? Dan siapa itu Pak Bahtiar? Ibu akan menjelaskan dan harus menjelaskan. Bror, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Hamdan. Merdeka. 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 Semoga merdeka terus. Atur, Jo. Tuin. Halo. Ramono. Mulai. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
Tuin, jaga akhlak orang ya. Dan jangan lupa, merdeka! Merdeka, Pak.